Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MK Production, Innovation and Creativity for Education bersama Fahotip. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial aplikasi Simple Wali. Aplikasi tugas dan layanan wali kelas yang membantu wali kelas dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kelas. Simple Wali adalah aplikasi sederhana untuk membantu wali kelas dalam mengelola dan memberikan layanan kepada siswa di kelasnya, terutama masalah administrasi, pembinaan, konseling, dan pendampingan prestasi. Selanjutnya kita akan bahas secara lengkap Simple Wali 2019. Kita buka aplikasinya. Ya, ini adalah aplikasi Simple Wali untuk SMP Arsia Indonesia. Kita lihat ini adalah bagian tampilan utama dari Simple Wali Kelas. Baik, kita akan membahas secara perlahan dan satu persatu semua fasilitas yang dimiliki oleh Simple Wali. Bagian pertama adalah aktivasi. Ya, ini adalah bagian data aktivasi, dimulai dari melengkapi data sekolah. Ya. Kita contohkan satu, misalkan tentang jalan raya. Ini langsung diketik saja. Ya. Jalan raya Mengandung Sari Metro. Ya. Nanti dan seterusnya ini dilengkapi termasuk data kelas tahun pelajaran 2018-2019, 2018-2019. Kelasnya adalah kelas 8B. Wali kelas ya. Ya, wali kelas kita ganti menjadi Siti Mutmainah. SPD. Oke. Sorry. SPD. Ya. Kalau ada NIP-nya ya, diawali dengan kata NIP, jadi NIP 19750824 2009 012023. Dan seterusnya ini nama kepala sekolah, nama kesiswaan, nama kurikulum ya, tuliskan di sini nama kurikulumnya, jumlah mata pelajaran yang diampu di kelas itu, kemudian waktu belajar 5 hari atau 6 hari, dan nama waktu bertatap muka. Demikian Bapak Ibu data aktivasi. Kita kembali ke depan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai menginput data siswa. Ya, ini adalah menu input data siswa. Ya, ini sudah ada contohnya sebanyak 50 anak. Ya, kita ganti salah satu, misalkan ini adalah Abdullah Abdallah. Laki-laki, lahir di Lampung Timur, ya, tanggal 28 Oktober 1999. Ya. Nama ayah ya, Muhammad, nama ibu Siti, alamat ya. Kemudian asal sekolah SD Negeri 1 Mengandung Sari. Selesai ya. Kalau satu, kemudian ini diupayakan semuanya adalah dilengkapi datanya. Nah, selanjutnya ya, kita kembali ke menu utama. Kita akan mengisi kontak orang tua. Nah, ini diisi kontak orang tuanya untuk Abdullah misalkan 08 17 009 19872. Nah, tuliskan juga alamat emailnya.
abdullah@gmail.com. Nah, selesai. Ya, kita kembali ke depan. Inventaris kelas ini dituliskan, misalkan meja, kursi. Ya, meja kursi mereknya apa? Mereknya adalah Kurs, nomor serinya 09 dan seterusnya, ukuran ya 70 kali 100, bahan kayu, tahun pembuatan 2016, nomor kode barang dan seterusnya ya. Kondisi baik. Nah, ini dilengkapi selengkap mungkin ya, data inventaris di ruangan itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana membuat susunan pengurus dari kelas 8B. Di sini sudah ada contohnya. Caranya sangat mudah, Bapak Ibu. Ya, ini kita contohkan, kita hapus nomornya. Ya. Bapak Ibu cukup menginput nomor absen, nomor urut dari data anak kita di data siswa, di data ini. Ini ada nomor urutnya. Nah, pada saat penyusunan pengurus, cukup menginput nomor 5, misalkan adalah ketua kelas. Nomor 9, wakil ketua. Nomor 1 ini adalah sekretaris. Nomor 7-nya adalah wakil sekretaris. Nomor 8, ini kalau tanda merah Bapak Ibu berarti ada yang sama. Ya. Ada yang sama. Nomor bendahara nomor 10. Dan wakil bendahara nomor 16. Kemudian ini seksi-seksi Bapak Ibu. Nah, ini ada nomor 1, kita ganti dengan nomor 20. Ya. Ini adalah seksinya, maksimal ada 10. Dan Bapak Ibu bisa mengganti nama seksi ini sesuai dengan data di sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bisa diganti. Ya, silahkan diganti sesuai dengan konstruksi susunan pengurus di sekolah Bapak Ibu semua. Oke, demikian Bapak Ibu, ini selesai. Ya, membuat susunan pengurus. Ini bisa langsung di print Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengisi visi misi kelas. Ya, visi misi kelas. Di sini ada contohnya, terwujudnya kelas yang kondusif dan nyaman serta melahirkan peserta didik yang berprestasi dan terampil dalam bidang akademik maupun non akademik. Nah, ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ganti kalau memang ada visi misi dibuatkan oleh Bapak Ibu, termasuk misinya mengatur kelas, melaksanakan pembelajaran, saling menghormati, saling mendukung, menjalin hubungan yang harmonis, membiasakan hidup sehat, dan seterusnya. Ini bisa langsung di print dan menjadi lampiran dari program kerja dari Bapak Ibu sebagai wali kelas. Selanjutnya adalah jadwal pelajaran. Ini juga sama, diisi Bapak Ibu hari Senin, Selasa. Ya, misalkan ini upacara. Nah, setelah upacara adalah matematika. Dan seterusnya. Ya, langsung di print juga. Ya, ini bisa jadi lampiran dari program Bapak Ibu. Selanjutnya adalah jadwal kerja. Nah, ini juga sama. Bapak Ibu tinggal menginput nomor dari peserta didik. Ya, kita sudah contohkan tadi. Ini kita harus hari Senin misalkan nomor 3 yang pertama, kemudian nomor 13, kemudian nomor 20, kemudian nomor 28, kemudian nomor 39, kemudian nomor 43. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu bisa membuat daftar kerja. Oke, selesai. Ini bisa di print sebagai lampiran dari program kerja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah data mata pelajaran. Dituliskan juga Bapak Ibu. Data mata pelajaran yang dibelajarkan di kelas Bapak Ibu. Sudah ada contohnya, KKM-nya berapa, jumlah mapelnya apa. Guru pengampunya adalah misalkan Ashari SPDI.
Ini juga bisa langsung di print sebagai lampiran program kerja. Selanjutnya kita akan membuat denah kelas. Ya, denah kelas ini sudah ada contohnya. Caranya juga mudah, Bapak Ibu hanya ini dihapus yang ada nomornya saja. Nah, kita contohkan ini. Misalkan bangku pertama adalah nomor 23 sama nomor 45. Ya, mudah sekali Bapak Ibu. Ini bisa langsung di print sebagai lampiran program kerja dan program kelas. Selanjutnya kita akan membuat tata tertib kelas. Nah, ini silakan ada contohnya Bapak Ibu. Didesain seperti ini atau Bapak Ibu punya sendiri, mulai dari kegiatan pembelajaran, kemudian piket kelas. Ini Bapak Ibu silakan di taati. Kemudian berpakaian, pembiasaan, selama pembelajaran tidak diperkenakan dan seterusnya. Oke, kita anggap selesai. Dan yang terakhir adalah data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak-anak kita. Nah, ini diisi. Kita contohkan yang pertama adalah kepramukaan. Kemudian yang kedua mereka ikut misalkan adalah English Club. Dan seterusnya dilengkapi selengkap mungkin. Jangan sampai anak kita tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melengkapi semua data dasar dari kelas kita. Selanjutnya kita akan membuat program kerja. Dimulai dari membuat cover. Ya, cover ini penjilitan untuk program kerja kita. Ini contohnya. Ya, kalau setuju Bapak Ibu bisa menggunakan cover ini. Kalau tidak ya Bapak Ibu buat sendiri. Oke. Nah, bisa diganti ini namanya. Bisa untuk laporan juga cover ini Bapak Ibu. Laporan bulanan. Nah, laporan bulan September. Nah, sebagai wali kelas. Sekarang kita akan membuat ini untuk program kerja wali kelas. Oke, bisa langsung di print. Sediakan kertas yang tebal, karton, kemudian bisa di print. Selanjutnya kita akan siapkan uraian tugas. Nah, ini uraian tugas dari wali kelas. Contohnya, Bapak Ibu bisa menggantinya. Ya. Berikutnya adalah mendesain kata pengantar. Ya. Ini kata pengantar, dari lembar pengesahan. Ya. Ini sudah secara otomatis tampil dari data dasar yang kita input tadi. Ya, termasuk kata pengantar ini sudah jadi, Bapak Ibu tinggal pakai, daftar isi juga sama. Nah, Bapak Ibu kalau ingin merubah kata pengantar, Bapak Ibu bisa klik referensi, ya, kata-kata ini nah, ada di referensi. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah data ini, ya, puji syukur, silakan dirubah oleh Bapak Ibu. Nah, ini adalah fasilitas untuk pembuatan referensi teks yang ada di Simpel Wali. Ya, baik, kita kembali ke depan. Kita anggap kata pengantar ini selesai sampai daftar isi lembar pengesahan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, ini sudah jadi juga Bapak Ibu dari referensi dan data yang kita input pada visi misi sudah ada di sini. Ya. Kemudian misi kelas ya sudah ada. Oke, selanjutnya adalah pengorganisasian kelas. Ya. Ini adalah organisasi kelas. Mulai dari susunan organisasi sudah terbentuk secara otomatis karena kita sudah membuat tadi datanya di pengurus kelas. Kemudian termasuk di strukturnya sudah jadi secara otomatis dari data struktur kepengurusan kelas yang kita input tadi di bagian pertama. Termasuk uraian tugas juga ada di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merubah referensi ini, silakan Bapak Ibu masuk ke data referensi. Oke, Bapak Ibu bisa langsung di print
Selanjutnya kita akan lihat adalah program wali kelas. Nah, kalau ini Bapak Ibu harus mengisi rencana kegiatan kelas yang akan dilakukan. Ini beberapa contoh sudah kita buat. Ya. Akan musyawarah pembentukan pengurus kelas dan program kegiatan kelas di awal semester. Penanggung jawabnya siapa? Mengatur ulang dekorasi kelas. Oke, dan seterusnya melakukan home visit, kemudian mengadakan pertemuan koordinasi pengurus kelas, mengumpulkan data nilai pada mata pelajaran di semester, melakukan nilai mata pelajaran aplikasi Simple Wapot, mencetak bagian hasil belajar, membuat laporan bulanan kelas, membuat laporan pertanggungjawaban oleh kelas setiap akhir semester. Kemudian ada kegiatan berdasarkan kalender sekolah. Nah, ini juga harus kita buat. Ya, diantaranya adalah kegiatan latihan kurban, kegiatan ulangan tengah semester, kegiatan sholat Jumat, keputrian, kegiatan pelantikan, ya, dan seterusnya. Class meeting, kunjungan industri, kalau memang ada. Bapak Ibu silakan buat dan lengkapi. Oke, demikian Bapak Ibu untuk program wali kelas, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Ini pun sudah ada, tinggal Bapak Ibu print. Seandainya ini kurang oke, Bapak Ibu bisa masuk ke referensi untuk mengubah kalimat. Nah, Bapak Ibu, ini semua di print out, kemudian ini juga di print out sebagai program kerja wali kelas di awal tahun. Selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan kerja Bapak Ibu dimulai dari mengisi mutasi kalau memang ada setiap bulannya diisi. Ya. Kemudian keadaan siswa setiap bulannya juga harus Bapak Ibu isi. Ya, setiap bulan, awal bulan ada yang masuk atau tidak, akhir bulan. Awal bulan ada yang masuk atau tidak, akhir bulan. Sehingga setiap bulan Bapak Ibu bisa mengontrol berapa jumlah siswa Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu harus mengisi juga absen atau merekap absen setiap bulan. Ya, ini setiap bulan kita input ke sini sehingga Bapak Ibu sudah punya rekapitulasi setiap anak untuk tiap bulannya. Nah, ini diisi bulan pertama. Isinya mudah sekali Bapak Ibu. Untuk tanggal merah hari Minggu secara otomatis akan tampil ketika Bapak Ibu membuat tadi di tahun ajaran. Maka di bulan Juli, ya, di bulan Juli ini tanggal merah di hari pertama, ya, hari tanggal 1 maksudnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada agenda yang tidak aktif, tidak efektif, maka Bapak Ibu tandai di sini. Mudah sekali menandainya, tinggal tandai dengan 1. Ya, maka di sini tutup. Ya, satu lagi ini tidak efektif, satu lagi ini belum efektif, misalkan efektif tanggal 9. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk mengisi data absensi, Bapak Ibu cukup menginput dengan huruf S untuk sakit, I untuk izin, A untuk alfa, T untuk terlambat, B untuk bolos. Ya, misalkan ini sakit. Nah, sehingga sakit di sini sudah terekap. Kemudian rekapitulasi setiap hari juga sudah ada. Berapa orang sakit di bulan ini, izin berapa orang, kita bisa kontrol. Dan seterusnya Bapak Ibu, di bulan Agustus juga kita isi, di bulan September, di bulan Oktober, di bulan November, di bulan Desember, 1 semester. Dan Bapak Ibu bisa merekap secara otomatis untuk absensi semester 1. Ya, ini secara otomatis akan terekap di sini terus setiap bulannya, Agustus, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember selama 1 semester. Ya, termasuk rekapitulasi total. Ya, demikian Bapak Ibu untuk absen kelas, fasilitas yang disediakan oleh Simple Wali Kelas. Berikutnya kita akan melakukan input jurnal. Ya, ini jurnal juga bisa kita isi Bapak Ibu sesuai dengan jurnal penilaian. Ya, Bapak Ibu tinggal ngisi misalkan tanggal berapa di sini. 24 Januari. Ya. Siapa namanya? Abdullah misalkan tadi. Abdullah. Ya. Perilakunya adalah membantu teman yang sakit. Sikap butir sikapnya adalah sosial. Nah, sesuai dengan Bapak Ibu di sini ya. Diisi oleh Bapak Ibu.
Ini sikapnya positif. Tindak lanjutnya adalah diberi penghargaan. Iya. Contoh. Oke, Bapak Ibu, ini untuk sikap spiritual, sikap sosial semester 1, sikap spiritual semester kedua, sikap sosial semester kedua. Silakan Bapak Ibu isi, kemudian di print out sebagai tampilan Bapak Ibu membuat jurnal. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi tentang hasil belajar ya di akhir semester ini untuk mata pelajaran 1, 2, 3 sampai 20. Ya, diisi ini. Bapak Ibu punya aplikasi sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi prestasi yang diperoleh oleh anak kita. Ya, setiap anak apa prestasinya? Karena ini akan ke laporan hasil belajar di akhir semester. Semester 1, semester 2. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu selanjutnya juga mengisi ketuntasan kelas. Ya, setiap semester diisi ini tuntas atau belum. Bapak Ibu selanjutnya melakukan pembinaan ketika ada siswa yang perlu dibina. Ya, tanggal berapa, nama anak, masalahnya apa, pembinaan yang dilakukan apa, kemudian tanda tangan. Ini adalah physically sehingga Bapak Ibu ketika print, kemudian dibuat buku untuk data pembinaan siswa. Kemudian termasuk data kunjungan rumah kalau memang diperlukan. Juga diisi, di print out, ada tanda tangan orang tua. Oke, demikian Bapak Ibu, ini semua sudah dilakukan oleh kita, diisi. Fasilitas selanjutnya yang terakhir adalah laporan bulanan. Ya, laporan bulan ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan laporan bulanan secara otomatis. Yang pertama adalah pada masalah keadaan siswa, kemudian pada kehadiran. Nah, ini sudah ada, termasuk pada kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu tuliskan kegiatannya. Kegiatan kelas setiap bulan apa saja. Kemudian prestasi anak kita juga dituliskan di sini. Apa prestasinya? Termasuk pembinaan, ya. Kemudian termasuk kunjungan rumah, termasuk kejadian khusus di kelas kita. Setiap bulan Bapak Ibu isi, kemudian di print out. Sebelum di print jangan lupa ini centeng kosongnya dibuang, sehingga tidak ada baris kosong. Di print 1 lembar atau 2 lembar sehingga ini menjadi lampiran laporan bulanan wali kelas di bulan Juli. Setiap bulan, di bulan Agustus demikian, September demikian, Oktober demikian, November demikian, Desember demikian. Tiap bulan Bapak Ibu mereview secara otomatis ini tampil, tetapi nanti kegiatan kelas Bapak Ibu harus input. Kegiatan kelas, prestasi kelas, pembinaan kelas, kunjungan rumah, dan catatan khusus. Oke, demikian Bapak Ibu untuk laporan bulanan. Ini tinggal Bapak Ibu isi saja. Ya. Sampai bulan Juni. Yang terakhir adalah laporan semester. Fasilitas ini akan terisi secara otomatis dari sistem ketika Bapak Ibu mengisi laporan bulanan. Ya. Jadi ini sudah terreview dari laporan bulanan Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan termasuk ini bentuknya sama, cuman nanti setiap bulan yang diisi di laporan bulanan akan masuk ke laporan akhir semester. Nah, ini print out Bapak Ibu. Di bagian bawah ada tanda tangan Bapak Ibu dan tanggal yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Termasuk siapa yang akan mengetahui. Di sini adalah mulai dari wakasiswaan, ya, kemudian atau wakaf kurikulum, atau tidak ada. Kosong, hanya Bapak Ibu saya tanda tangan. Oke, demikian Bapak Ibu. Semua fasilitas sudah kita buka dari aplikasi Simpel Wali. Demikian Bapak Ibu tutorial kali ini tentang Simpel Wali Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.